Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tahapan penanganan perkara pidana. Tahapan advokat dalam penanganan perkara pidana biasanya melibatkan beberapa langkah yang bertujuan untuk memastikan klien mendapatkan pembelaan hukum secara efektif sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Ada pula beberapa tahapan umum untuk yang diikuti oleh advokat dalam penanganan perkara pidana, yaitu yang pertama konsultasi awal dengan klien atau mengumpulkan informasi. Advokat akan mengadakan pertemuan dengan klien untuk mendapatkan informasi awal terkait kasus, termasuk fakta-fakta kejadian, bukti yang dimiliki, dan saksi-saksi. Selanjutnya, penjelasan hak dan proses hukum. Advokat akan menjelaskan hak-hak klien, tahapan proses hukum pidana, serta risiko dan peluang dalam perkara tersebut. Selanjutnya, pembahasan strategi awal. Advokat dan klien membahas strategi awal yang mungkin diterapkan berdasarkan informasi awal yang tersedia. Yang kedua itu menerima surat kuasa dan pengurusan administrasi. Advokat akan menerima surat kuasa dari klien sebagai bukti bahwa ia ditunjuk untuk mewakili klien dalam secara hukum. Selanjutnya, proses administrasi. Ini termasuk pendaftaran sebagai kuasa hukum klien di pengadilan atau lembaga terkait jika diperlukan. Baru yang ketiga, penelusuran fakta dan bukti. Mencari bukti dan saksi. Advokat melakukan investigasi lebih lanjut, termasuk pencarian saksi-saksi yang dapat mendukung posisi klien dan mengumpulkan bukti yang mendukung argumen pembelaan. Selanjutnya, menggali fakta secara mandiri. Advokat sering kali akan melakukan wawancara, memverifikasi alibi, dan bekerja sama dengan penyelidik atau ahli untuk memperkuat kasus klien. Yang keempat, mendampingi dalam proses penyidikan. Itu menghadiri pemeriksaan dan di kepolisian. Advokat akan mendampingi klien selama proses pemeriksaan oleh penyidik di kepolisian. Ini penting untuk memastikan hak-hak klien tidak dilanggar dan agar klien tidak mengakui hal-hal yang dapat merugikan dirinya secara hukum. Berikut mengajukan permohonan pra-peradilan. Jika ada dugaan pelanggaran dalam proses penyidikan seperti penanganan atau penahanan yang tidak sah, advokat dapat mengajukan pra-peradilan untuk menentang proses tersebut. Yang kelima, menyiapkan pembelaan. Advokat akan merancang argumen pembelaan berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang ada. Pembelaan ini melibatkan analisis yuridis yang mendalam untuk menyoroti kekurangan dalam kasus yang diajukan oleh pihak penuntut dan menunjukkan keabsahan atau ketidakberatan atas tuduhan yang dialamatkan kepada klien. Yang keenam, mendampingi klien di persidangan, sidang pendahuluan hingga sidang putusan. Advokat mendampingi klien di setiap tahapan persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, penyampingan bukti, hingga putusan akhir. Selanjutnya, mengajukan pembelaan lisan dan tulisan. Advokat akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan baik secara lisan maupun tulisan untuk meyakinkan hakim tentang posisi klien. Yang ketujuh, upaya hukum lanjutan atau banding, kasasi atau peninjauan kembali. Jika hasil putusan tidak sesuai dengan harapan, advokat dapat mengajukan upaya hukum lanjut seperti banding atau kasasi untuk memperoleh putusan yang lebih adil. Dalam kondisi tertentu, setelah semua upaya hukum bisa ditempuh, advokat bisa mengajukan peninjauan kembali jika ditemukan bukti baru atau ada kekhilafan hakim. Yang kedelapan,
pemenuhan hak-hak klien pasca atau persidangan. Jika klien diputus bersalah, advokat juga bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak klien terpenuhi selama proses penahanan atau hukuman, termasuk permohonan gerasi atau pembebasan bersyarat jika relevan. Baik, kesimpulan dari materi ini, dalam menangani perkara pidana, advokat bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak klien, menyusun strategi pembelaan yang solid, dan memberikan nasihat serta pendampingan hukum di setiap tahapan proses hukum. Baik, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.